Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Masih semangat untuk belajar anak-anak? Semangat. Ya, terima kasih. Sudah makan belum ya? Belum, Bu. Aduh, ya sudah nanti. Ya, ada yang belum, ada yang sudah ya. Ya, yang belum nanti setelah ini silahkan kalian kalau mau makan. Ya, baik anak-anak. Untuk pelajaran kali ini itu kita akan belajar mengenai tema 3 di kelas 4 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar nanti diberikan kelancaran. Monggo Mbak Badriah untuk memimpin doa. Ya, Ibu. Sebentar, ini tampilannya tidak ada. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Nah, pada pembelajaran kali ini yang pertama kita mulai dengan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Nah, misalnya jika Mbak Ayu tadi ingin mengetahui kondisi di lingkungan sekitarnya, maka Mbak Ayu dapat mewawancarai ketua RT atau tetangga di sekitar Mbak Ayu. Untuk selanjutnya, kita dapat menggali informasi melalui wawancara. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal, antara lain dapat dengan membuka internet, membaca buku, dan mencari informasi di majalah. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara. Ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama dilakukan secara tatap muka. Dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Kemudian ada orang yang diwawancarai dan ada orang yang mewawancarai. Nah, tujuan wawancara itu apa sih? Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data dari narasumber. Yang kedua, untuk melengkapi teknik pengumpulan. Yang ketiga, untuk menguji hasil pengumpulan data. Bentuk-bentuk wawancara itu ada bermacam-macam. Ada wawancara berita, wawancara dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan atau mendesak, serta wawancara kelompok. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Kemudian untuk memperdalam kalian tentang materi wawancara, maka Bu Guru sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan wawancara yang dapat kalian simak melalui link YouTube yang sudah Ibu bagikan kepada kalian melalui WA Group. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ayo coba Mbak Ayu, sumber daya alam itu ada apa saja?
Iya, sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama, hewan, manusia, dan tumbuhan. Tapi Bu Guru di sini akan membahas tentang yang pertama, sumber daya alam hewan. Hewan itu dapat dimanfaatkan untuk apa saja. Di sini Bu Guru sudah menampilkan gambar. Ada hewan apa anak-anak? Ayo Mbak Badria, hewan apa? Iya, benar sekali, ada ayam. Dapat dimanfaatkan untuk apa? Iya, bulunya dapat dipakai untuk membuat sulak. Sulak itu kemoceng ya? Ya. Nah, selain ayam, ini ada lagi hewan. Ikan, kucing, dan kelinci yang dapat dimanfaatkan sebagai hewan piaraan. Ayo, anak-anak di sini, adakah yang memelihara hewan di rumah? Ada. Hewan apa saja, Mas Agus? Oh, kucing ya. Mbak Wita, hewan apa? Kelinci. Lalu Mbak Ayu mungkin memelihara apa di rumah? Oh iya, ayam. Iya, banyak sekali ya hewan yang dipelihara. Nah, selain itu, di sini hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam, ya. Nah, di sini misalnya ada ular. Nah, ular di sini akan memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Karenanya tanaman padi tidak habis dimakan tikus. Selanjutnya, nah, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari. Yang pertama, dengan tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, untuk memperdalam kalian tentang materi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam, di sini Bu Guru sudah menyiapkan link YouTube tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam dan cara melestarikannya. Nah, nanti di rumah kalian Bu Guru tugaskan untuk membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, seperti ini contoh posternya. Nanti kalian dengan dibimbing oleh orang tua kalian di rumah, coba buat sebuah poster tentang bagaimana cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Seperti ini posternya, nggih. Nanti hasil poster kalian dan video pembuatannya kalian kirimkan melalui WA yang sudah Bu Guru berikan. Sudah. Iya. Oh, nggih. Iya, itu lupa tadi, Bu. Lalu untuk tematiknya itu dari wawancara masuk ke pemanfaatan hewan. Kira-kira apa yang bisa nyambung? Ya, itu mungkin wawancara tentang sumber daya alam gitu, Bu. Iya. Iya, wawancara kan mata-mata. Iya. Nanti dikaitkan dari sumber alamnya mana? Iya. Iya, Bu. Ini tadi membuat poster ya? Iya. Ya, posternya temanya juga Iya. misalnya tentang pelestarian ular atau pelestarian tentang hewan-hewan yang sudah punah, Nggih. sudah mau punah. Nggih. Nah, ini kalau ada kecilnya, terus yang mungkin atau yang mengidentifikasi siswa sendiri bisa carilah hewan-hewan yang sekarang berguna itu apa saja. Nggih. Identifikasi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hewan-hewan ini tetap lestari? Apa selalu dibuat apa? Tagihan. Slogannya, Oh. posternya. Iya.